Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasnandar Ramadan dengan NIM 241910701033. Saya di sini akan menyebutkan bagian-bagian dari kapal feri dan juga menjelaskan apa sih fungsi dari bagian-bagian tersebut. Kapal feri di Indonesia menggambarkan bagaimana sektor transportasi laut telah berkembang untuk mengatasi tantangan geografis negara yang terdiri dari banyak pulau. Dari kapal feri yang sederhana hingga kapal modern dengan fasilitas canggih. Kapal feri tetap menjadi tulang punggung transportasi antar pulau di Indonesia, mendukung mobilitas masyarakat serta perdagangan dan distribusi barang antar pulau. Dan bagian yang pertama yaitu adalah vehicle deck atau geladak kendaraan. Kapal feri adalah kapal transportasi laut yang digunakan untuk mengangkut penumpang, kendaraan, dan barang dalam jarak pendek hingga menengah. Vehicle deck atau geladak kendaraan sendiri berfungsi untuk menampung kendaraan sebagai muatan. Geladak ini merupakan komponen struktur konstruksi yang penting karena juga menahan geladak yang ada di atasnya. Setelah itu juga ada ruang mesin. Ruang pesil kapal atau engine room berfungsi sebagai tempat mesin utama dan sistem mendukung operasional kapal. Ruang mesin merupakan salah satu komponen paling penting dari sebuah kapal. Ruang mesin sendiri memiliki fungsi untuk menampung mesin utama kapal seperti mesin diesel, mesin uap, turbin gas, atau turbin uap. Dan selanjutnya ada anjungan. Anjungan atau ruang kemudi berfungsi sebagai ruang komando kapal untuk mengoperasikan kapal secara manual atau otomatis. Dalam ruang kemudi terdapat roda kemudi, alat navigasi, kamar radio, dan nahkoda. Kemudi kapal merupakan alat penting yang berfungsi untuk mengubah dan menentukan arah gerak kapal, baik arah lurus maupun belok. Dan selanjutnya ada rem atau pintu garasi. Rem atau pintu garasi kapal adalah komponen penting yang memungkinkan kendaraan masuk dan keluar dari kapal. Desain dan fungsinya sangat spesifik, disesuaikan dengan ukuran kapal, jenis kendaraan yang diangkut, dan kondisi operasi. Dan selanjutnya ada buritan. Buritan kapal adalah bagian belakang kapal, yang merupakan salah satu dari ujung utama kapal. Buritan memiliki peran penting dalam desain kapal, baik untuk fungsi navigasi, efisiensi gerakan, maupun stabilitas kapal saat berlayar. Bagian selanjutnya adalah lambung kapal. Lambung kapal adalah bagian utama dari struktur kapal yang berfungsi sebagai kerangka atau badan kapal untuk menampung beban dan memberikan daya apung. Fungsi utama lambung kapal ialah menyediakan daya apung. Lambung dirancang untuk menjaga kapal tetap mengapung di atas air, bahkan saat membawa muatan berat. Dan selanjutnya ada jangkar. Jangkar adalah alat berat yang digunakan untuk menambahkan kapal agar tetap berada di satu tempat. Jangkar biasanya terbuat dari logam yang kuat, seperti baja, dirancang sedemikian rupa agar dapat menyengkram dasar laut, baik berupa pasir, lumpur, maupun batuan. Selain berfungsi untuk menambahkan kapal, jangkar juga berfungsi sebagai stabilitas sementara. Setelah itu ada propeller. Propeller adalah komponen utama pada sistem penggerak kapal yang berfungsi untuk menghasilkan daya dorong agar kapal dapat bergerak maju atau mundur. Propeller bekerja dengan memanfaatkan prinsip daya reaksi, di mana baling-baling memutar dan mendorong air ke belakang sehingga menghasilkan gaya dorong ke depan. Dan selanjutnya ada skoci. Skoci adalah perahu kecil yang biasanya digunakan sebagai alat penyelamat di kapal besar atau sebagai perahu pendukung untuk berbagai kebutuhan operasional
Skoci dirancang untuk bisa dioperasikan secara manual dengan mesin atau keduanya, sehingga dapat digunakan dalam situasi darurat atau sebagai alat transportasi tambahan. Skoci juga merupakan bagian dari standar keselamatan maritim. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.